kan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Ciptakan generasi unggul penopang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Marlin. Apa kabar nih Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah kabar baik Pak, sehat. Pak Marlin sendiri bagaimana? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Di tengah kondisi yang cuaca yang seperti ini, musim yang tak menentu, mudah-mudahan kita semua sehat ya Bu ya. Amin. Jadi begini ya Pak, tujuan saya kemarin menghubungi Pak Marlin itu karena saya ingin curhat Pak. Apakah Pak Marlin sekarang sedang sibuk atau tidak? Ini lagi santai aja ini Bu, sedang tidak ada pekerjaan juga. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, saya butuh teman untuk ngobrol nih, mau curhat tentang permasalahan yang saya alami. Oh iya, boleh Bu. Nih Bu Farida, kira-kira nih hal apa yang ingin didiskusikan di kesempatan kali ini Bu? Begini Pak, ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Pak Marlin mengenai disiplin dan etika murid di sekolah saya Pak. Oh, wah menarik sekali nih Bu Farida. Terkait topik yang ingin Ibu diskusikan ini, kita akan diskusikan bersama ya Bu ya. Menurut Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita sekarang ini Bu? Saya tuh ingin menemukan solusi dari kegalauan dan permasalahan yang saya hadapi ini Pak. Baik, jadi Bu Farida galau ya terkait disiplin dan etika murid begitu ya Bu ya? Iya Pak, benar sekali. Saya ingin mendapatkan ide dalam meningkatkan disiplin belajar dan etika murid di sekolahan saya terutama. Baik Bu, saya paham. Nah, sekarang coba Bu Farida ceritakan kejadiannya seperti apa Bu? Jadi begini Pak Marlin, beberapa murid di kelas saya itu terlihat kurang sopan dan kurang menjaga etikanya saat bertegur sapa sehari-hari di sekolah, dengan guru, terus dengan sesama temannya, terus dengan orang lain juga. Kemudian dari segi kedisiplinannya, mereka itu datang terlambat, kemudian mengumpulkan tugas juga terlambat, terus bahkan ada yang tidak mengerjakan tugas sama sekali, Pak. Menurut Pak Marlin nih, ide dalam pendidikan yang bisa digunakan untuk menangani permasalahan saya ini tuh apa ya, Pak? Oh begitu Bu ya. Jadi Ibu ingin berdiskusi tentang ide-ide dalam meningkatkan disiplin murid dan etika murid kelas Ibu ya. Yang mana tadi Ibu sudah mengamati murid terlihat kurang sopan dalam menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari atau serta kurang disiplin begitu Bu ya? Iya Pak, benar sekali Pak. Jadi berbicara tentang disiplin murid nih Bu Farida, kira-kira nih menurut Ibu Farida, murid yang disiplin atau beretika itu gambarannya seperti apa sih Bu menurut Ibu? Menurut saya murid yang disiplin dan beretika, yang saya maksud itu adalah murid yang bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja ya Pak. Kemudian dia bersosialisasi secara positif di lingkungannya. Nah, dia juga dari segi disiplin itu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab Pak. Seperti itu menurut saya. Oke. Jadi Ibu ingin melihat muridnya yang bisa bertegur sapa secara sopan santun dengan siapa saja bisa serta bersosialisasi secara positif Bu ya di lingkungannya. Kemudian dari segi disiplin, yaitu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan tanggung jawab ya Bu ya. Nah, kalau misalnya nih Bu Farida, kondisi kita anggap berada di level ideal itu di angka 10, kira-kira nih menurut Bu Farida kondisi disiplin murid Ibu ini berada di level berapa begitu Bu?
Kalau menurut saya saat ini masih ada di level 5, Pak. Oh, masih di level 5 sekarang ya, Bu, ya, menurut Ibu. Jadi sekarang Bu Farida inginnya ini melihat siswanya ini paling tidak berada di level berapa begitu, Bu Farida? Saya tuh pengennya ya paling tidak ingin ada di level 8, Pak. Masalahnya ini kan sopan santun dan etika, kemudian disiplin. Kalau 8 tuh saya rasa sudah cukup 8. Baiklah, jadi Bu Farida pengennya lihat apa namanya disiplin murid paling tidak berada di level 8, Bu, ya. Ah, terkait pengalaman dan perjalanan panjang Bu Farida ini menjadi guru, tentu Bu Farida sangat kaya dengan pengalaman ya, Bu, ya. Nah, saya meyakini potensi Ibu, Ibu yang apa namanya kaya akan pengalaman ya. Saya meyakini potensinya yang dimiliki. Kira-kira nih Bu Farida, bisa nggak menyebutkan apa saja kelebihan yang Ibu miliki untuk menyikapi hal-hal yang seperti ini, Bu? Kalau soal pengalaman, saya rasa saya sudah memiliki cukup pengalaman ya, Pak. Untuk kelebihan yang saya miliki, saya itu suka belajar, Pak, dan mencoba hal-hal baru. Saya merasa tertantang begitu, Pak, untuk mengaplikasikan hal baru tersebut demi kemajuan siswa, agar siswa mengalami peningkatan dan perkembangan dalam belajarnya. Wah, bagus sekali nih, Bu. Saya percaya Ibu ini adalah orang yang hebat dan berdedikasi tinggi pada profesi sebagai seorang guru, Bu. Amin, mudah-mudahan saya bisa seperti itu, Pak. Menurut saya itu yang penting saya melakukan terbaik apa yang bisa saya lakukan dari diri saya, Pak. Ya, baik, saya setuju sekali dengan pemikiran Bu Farida. Kelebihan yang Bu Farida miliki, apa namanya, nantinya Ibu akan bisa memanfaatkan dalam mengatasi permasalahan yang Ibu alami ya, Ibu hadapi. Saya juga bangga Ibu bisa menyadari kelebihan yang Ibu punya sebagai pendukung Ibu dalam mendidik murid-murid ke depannya. Nah, begini Bu Farida, berbekal peluang yang Ibu miliki, kira-kira nih rencana Ibu selanjutnya apa nih untuk memperbaiki kondisi tersebut ini? Untuk memperbaiki kondisinya, saya ingin meningkatkan, Pak, disiplin belajar siswa dan etika siswa di sekolah saya, Pak. Oh, meningkatkan disiplin belajar ya. Dengan cara apa nih Ibu akan melakukannya, Bu? Kalau caranya, mungkin saya akan berusaha mengajukan program pembiasaan budaya positif di sekolah kepada pimpinan saya, serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan disiplin belajar dan etika siswa, Pak. Menarik sekali nih Bu Farida ya. Kira-kira budaya positif dan kolaborasi seperti apa nih yang Ibu Farida akan ajukan untuk dapat diimplementasikan dalam hal ini, Bu? Kalau saya, yang terpikir oleh saya itu tentang budaya positif, contohnya penerapan 5S, Pak, yaitu senyum, sapa, sopan, santun, serta membentuk kesepakatan kelas untuk membiasakan siswa berperilaku positif dan disiplin, karena selalu dibiasakan sehari-hari ya, Pak, di dalam kelas mereka praktekkan gitu. Mungkin ini bisa saya pilih ya, Pak. Bagus sekali itu, Bu. Saya pribadi sangat apa namanya mendukung rencana Ibu Farida ini. Terkait dengan kolaborasi yang Ibu tawarkan tadi itu, kira-kira kolaborasi apa yang ingin Ibu lakukan dalam hal ini, Bu? Saya akan lebih banyak menyepakati dengan rekan guru untuk dapat memberikan teladan kepada siswa terkait etika dan disiplin, Pak. Misalnya nih, kita sebagai guru harus datang tepat waktu, menyapa siswa terlebih dahulu, kemudian melakukan ibadah bersama juga bisa dilakukan seperti itu, Pak. Terus untuk kepada orang tua siswa, saya akan aktifkan grup WA itu untuk menggencarkan tentang disiplin positif untuk anak-anak. Wah, luar biasa Ibu. Menarik sekali nih saya dengarnya.
Jadi kolaborasinya dengan berbagai pihak yang mendukung, Bu, ya. Kira-kira dalam hal ini, dalam hal lain ya, Bu, ya, Ibu juga akan melakukan, untuk melakukan tujuan ini, Ibu, pada hari ini kira-kira apa, Ibu? Kalau hal lain mungkin karena ini menyangkut disiplin ya Pak, saya akan saling bekerja sama dengan guru lain untuk memaksimalkan bimbingan kedisiplinan siswa, sehingga kita dapat berkembang dan memperbaiki bersama-sama, istilahnya evaluasi bersama begitu Pak. Ya, luar biasa, Bu. Saya juga pasti mendukung untuk ide perbaikan yang inovatif seperti ini, Bu. Baik, Bu Farida, dari diskusi kita ini, kita telah mendapatkan suatu gambaran tentang rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya. Nah, dari sekian rencana tersebut tadi tuh, kira-kira apa yang akan Ibu Farida lakukan lebih dulu, Bu? Tentunya yang pertama saya akan membuat rencana secara matang, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu untuk program budaya positif ini dan kesepakatan kelas, Pak. Saya juga akan memetakan kegiatan pembiasaan apa saja yang kita mulai sehari-hari di dalam sekolah sehingga semua pihak mudah untuk memahami maksud dan tujuan dari kegiatan program yang saya buat. Selain itu, kesepakatan kelas juga dapat segera saya susun dengan siswa untuk menerapkan pembiasaan budaya positif di kelas, Pak. Nah, jadi dari apa yang Ibu sampaikan ini, Ibu Farida akan mensosialisasikan program sekolah kepada semua warga sekolah, Bu, ya, dan meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dulu, Bu, ya. Iya, Pak. Benar sekali, kurang lebih saya akan melakukan seperti itu, Pak. Kalau begitu kira-kira kapan ini Ibu akan menargetkan bisa menyelesaikan perencanaan dulu, Bu? Saya akan usahakan secepatnya mulai besok, Pak, saya akan langsung mengerjakannya. Selanjutnya saya akan melakukan sosialisasi dan menyepakati pelaksanaan program budaya positif ini terutama dengan rekan guru terlebih dahulu, Pak. Baik, ngomong-ngomong nih Bu Farida, kira-kira nih di sekolah Ibu, ada tidak guru yang bisa kita ajak untuk membantu Ibu dalam hal ini, Bu? Kalau di sekolah saya, selain Pak Marlin yang dapat membantu saya nanti ya, mungkin Pak Christian sebagai Wakasek Kesiswaan, nanti saya akan bekerja sama dan meminta tolong untuk beliau membantu saya dalam merealisasikan soal restitusi siswa jika mereka melanggar kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas sehingga lebih terarah pengembangan sosial emosional siswa itu, Pak. Ya, baik, baik Ibu ya. Saya siap saja membantu Ibu. Bagus ide-idenya juga. Nah, kemudian bagus juga ide yang minta bantuan sama Pak Christian ya sebagai Wakasek Kesiswaan. Nah, kemudian nih Bu Farida, biar kita tahu mulai dari hari ini sampai nantinya ada progres atau tidak, bagaimana caranya Bu supaya kita bisa mengetahui begitu? Nanti kita janjian lagi Pak, saya akan menghubungi Pak Marlin nih, nanti saya akan ceritakan update terbaru tentang progres program yang saya lakukan ini Pak. Kalau begitu menurut saya keren sekali nih Bu. Selamat ya sudah memiliki ide yang jelas untuk budaya positif ke depannya yang akan dilakukan, yang dapat meningkatkan disiplin belajar dan etika murid. Jangan lupa nanti Ibu hubungi saya ya kalau butuh support dari saya. Pertanyaan terakhir nih Bu Farida, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan kita tadi dari awal ini? Saya merasa senang Pak. Saya lega gitu Pak bisa bercerita, kemudian mengungkapkan kegalauan saya, kemudian Pak Marlin membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini, sehingga saya termotivasi Pak dan saya bersemangat untuk segera merealisasikan dari rencana aksi saya ini Pak. Terima kasih ya Pak Marlin. Ya, sama-sama Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, bagaimana perasaannya tadi setelah
melakukan kegiatan dari keseluruhannya, Bu? Saya rasa Pak Marlin sudah begitu mendukung saya, support dari Pak Marlin luar biasa untuk saya, sehingga saya terdorong untuk segera melakukan rencana aksi saya, Pak. Alhamdulillah, Bu ya, sama-sama, Bu ya, Bu Farida. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya ingin tahu progres kemajuan dari rencana yang Ibu sudah tentukan tadi. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya, Bu ya. Semangat, Bu Farida ya. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Marlin. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Marlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang